Halo Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu Guru yang menantikan informasi P3K. Di sini akan saya sampaikan informasi formasi setiap kabupaten kota dan peraturan-peraturan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Di sini ada formasi P3K di tahun 2002. Daerah dengan kuota formasi 2022 lebih besar dari peserta lulus PG 2021. Di sini sudah ada formasinya di provinsi, kabupaten kota. Sudah tersedia formasinya ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya buat linknya khusus file setiap provinsi, kabupaten, kota ya. Bisa nanti Bapak Ibu download. Terlebih dahulu kita bahas dulu ya formasi P3K-nya. Ini informasinya. Ada terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Yang pertama itu adalah penempatan yang lulus passing grade. Yang kedua ada seleksi kesesuaian atau verifikasi. Yang ketiga adalah seleksi tes ya. Sini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ini dia bagian-bagiannya ya Bapak Ibu ya. Seleksi pertama itu khusus yang passing grade ya. Jika formasi masih tersedia, maka dilanjutkan dengan yang kedua. Dan jika formasi masih tetap tersedia, dilanjutkan dengan yang ketiga. Ini ada 3 bagian. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama, mekanisme penempatan guru lulus passing grade. Ya, bagi buat Bapak Ibu guru yang lulus passing grade, baik yang di negeri bertugas maupun yang di swasta ya, yang diprioritaskan penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Contohnya ada guru A, B, C ya Bapak Ibu. Guru A, THK 2, guru B, guru honorer di negeri, dan guru C ada di swasta ataupun lulusan PGG ya. Ada 4, kita buat 4 contohnya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi contohnya yang THK 2 ya. Ini yang bertugas di negeri juga. Yang kedua honorer negeri. Yang ketiga lulusan PPG. Yang keempat honor swasta. Kalau skornya sama, kita buat aja skornya ya, nilainya ya. Kita buat aja contohnya 300. Sama-sama 300 ini skornya Bapak Ibu. Yang diprioritaskan itu yang pertama dari yang 4 orang ini tempat tadi Bapak Ibu guru. Yang pertama tadi THK 2, yang kedua honorer negeri, yang ketiga lulusan PPG, yang keempat honor swasta. Dari yang keempat ini meskipun skornya sama, makanya yang diutamakan itu adalah yang THK 2. Apa perbedaan THK 2 sama honor negeri? THK 2 adalah yang mendapat SK sebelum tahun 2005. Itu Bapak Ibu ya, sebelum SK tahun 2005. Itu SK-nya itu biasanya dikeluarkan oleh pemerintah ya Bapak Ibu ya. Makanya ada istilah Honda, honor daerah ya. Itu dia Bapak Ibu ya. Itu dia. Yang pertama diprioritaskan THK 2 dengan skor yang sama ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah honorer negeri, yang ketiga lulusan PPG, yang keempat honor swasta. Itu dia urutannya Bapak Ibu, meskipun skornya sama tapi ada urutannya masing-masing. Oke Bapak Ibu ya, itu dia urutan-urutan untuk yang lulus PG di tahun 2021. Kita lanjut lagi. Yang kedua, mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik ya. Ini khusus yang pelamar THK 2 dan guru honorer di negeri. Ini syarat-syaratnya Bapak Ibu. Di sini ada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian ada 4 dimensi. Yang pertama, kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik. Mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi apakah S1, diploma 4 atau sertifikasi. Itu dia 4 dimensinya. Yang pertama. Dimensi yang kedua, kompetensi teknisnya ada profesional, ada pedagogi, sosial, dan kepribadian.
Yang ketiga, yang dinilai kinerja itu pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Baru yang terakhir mengenai pemeriksaan latar belakang. Di situ ada perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, ya, dan intoleransi. Itulah syarat-syaratnya nanti di mekanisme yang kedua, yaitu seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun. Itulah syarat-syaratnya nanti Bapak Ibu ya, untuk yang THK 2 dan guru honor negeri ya. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini adalah mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum. Di sini akan dilakukan tes ujian seperti CAT UNBK. Jadi yang namanya skornya masih tetap seperti yang tahun 2021 ya. Siapa yang bisa mengikuti mekanisme yang ketiga ini? Yang pertama adalah guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang baru masuk Dapodik bisa mengikuti bagian yang ketiga untuk tes bagi pelamar umum. Yang kedua, lulusan program pendidikan profesi guru ya, baru terdaftar di database. Intinya dia baru lulus PPG tapi sudah terdaftar di database. Yang ketiga adalah guru honorer di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Guru A sudah mengajar di sekolah di tahun 2015, tapi guru yang bersangkutan baru masuk di Dapodik 2020. Yang manakah dihitung Bapak Ibu? Yang dihitung pemerintah itu adalah pada saat Bapak Ibu guru yang sudah terdaftar di Dapodik ya, terdaftar di data pokok pendidikan. Itu dia syaratnya ya, meskipun 2015 mengajar tapi 2020 baru tuh masuk Dapodik, yang 2020 dihitung ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada saya sampaikan mengenai formasi-formasi di kabupaten kota di provinsi seluruh Indonesia. Di sini ada contohnya di provinsi Jawa Barat, ada di Kabupaten Ciamis ya. Formasi tahun 2021 di sini ada 2.819. Peserta yang lulus 1.669. Peserta lulus PG 377, dan formasi di tahun 2022 adalah 1.150. Kabupaten Ciamis tidak mengusulkan formasi di tahun 2022 ya, jadi hanya sisa formasi di tahun 2021. Itu dia keterangannya ya. Jawa Barat, sini juga ada Jawa Tengah ya, instansinya ada Kabupaten Klaten, Wonogiri, Sragen, dan Blora ya. Di sini juga ada Provinsi Aceh ya, ada Kabupaten Aceh, Kabupaten Biren ya. Di sini juga Sumatera Utara ya, ada Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Karo. Nah, di sini sudah dijelaskan formasi tahun 2021. Di sini juga peserta yang lulus ada dibuat, dan peserta yang lulus yang PG ada dibuat di sini, dan usulan formasi juga ada. Dan di sini Bapak Ibu guru, khusus formasi di tahun 2022 usulan ada beberapa kabupaten kota masih kosong ya Bapak Ibu, berarti kabupaten kota tersebut tidak mengusulkan formasi P3K di tahun 2022, hanya melakukan penyaringan lagi sisa formasi di tahun 2021. Wah, itu dia Bapak Ibu ya. Di sini juga ada Kalimantan ya, Kalimantan Selatan, ada Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Sini juga formasinya Bapak Ibu ya. Sini ada Provinsi Maluku, Provinsi Banten, Gorontalo, dan Kepulauan Riau. Di sini banyak formasinya ya Bapak Ibu ya, khususnya total formasi tahun 2022 ya. Di sini sudah dijelaskan semuanya. Ya, demikianlah formasi P3K tahun 2022. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Soal filenya Bapak Ibu saya akan disiapkan nanti di deskripsinya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu cek di sana. Saya akan kirimkan filenya untuk lebih melihat formasi-formasi di kabupaten kota